Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali kita di perkuliahan kedua membahas mengenai toksokinetik, toksodinamik, biotransformasi racun. Mahasiswa-mahasiswi program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis dan pemirsa YouTube dimanapun berada. Setelah mempelajari dasar-dasar daripada toksikologi pada bab yang pertama, maka pemirsa YouTube sudah dapat memahami bahwa senyawa toksik dalam kehidupan kita sehari-hari masuk ke dalam tubuh bahkan tanpa kita sadari. Namun demikian, hal itu tidak serta-merta menimbulkan keracunan, karena tubuh kita dibekali dengan mekanisme yang mampu mengatasi senyawa tersebut jika dalam jumlah sedikit. Pada hari ini kita akan mempelajari masalah perjalanan racun yang terkait dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi dari racun itu di dalam tubuh. Pemirsa YouTube yang berbahagia, toksokinetik, toksodinamika, dan biotransformasi ini memiliki urutan paparan bahan kimia dan efek buruk yang ditimbulkan. Ada dua yang akan kita pelajari, yaitu toksokinetik dan toksodinamik, di mana toksokinetika merupakan penyampaian senyawa ke tempat kerjanya, sedangkan toksodinamik merupakan respon di tempat aksi senyawa tersebut. Nah, ini merupakan gambar hubungan antara paparan xenobiotik sampai menimbulkan efek. Jadi xenobiotik atau senyawa asing ya. Jadi dari mulai paparan terpapar sampai menimbulkan efek toksik atau dia dikeluarkan oleh tubuh melalui proses ekskresi nantinya. Nah, pemirsa YouTube yang berbahagia, terutama mahasiswa-mahasiswi program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, toksokinetik ini ada 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik nantinya. Kita ketahui meskipun beberapa zat yang digunakan sebagai obat adalah senyawa alami, ya, seperti norepinefrin atau molekul esensial, adanya oksigen, kebanyakan obat dan racun lainnya misalnya asing bagi tubuh. Maka itu sering kita namakan senyawa asing atau xenobiotik. Hampir semua zat bisa meracun, tidak hanya tergantung pada dosisnya, tapi juga beberapa faktor lain seperti adanya cara paparan, lamanya paparan, yang masuk ke dalam tubuh itu berapa lama, itu bisa mempengaruhi daripada keracunan. Untuk memahami peran pengukuran xenobiotik dan pengukuran lainnya pada sampel klinis atau forensik dalam diagnosa, perawatan, prognosis, dan pencegahan keracunan, penting untuk kita memahami proses di mana obat dan racun lainnya diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan akhirnya diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh. Karena kita ketahui bahwa tidak semua xenobiotik melewati semua tahap ini. Artinya tidak mungkin semua xenobiotik itu dikeluarkan oleh tubuh. Makanya ada yang di dalam tubuh menetap. Ini disebut dengan keracunan tadi.
Nah, kita masuk ke tahap pertama atau tahap pemajanan, yaitu fase eksposisi atau pemejanan ya. Jadi fase ini yaitu terjadi ketika ada kontak antara xenobiotika dengan organisme atau terjadi paparan xenobiotik pada organisme. Jalur utama bagi penyerapan xenobiotik adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Ini gambar merupakan daripada penampakan kulit kita ya, dari dalam lapisan-lapisan epidermis daripada kulit. Pemejanan yang paling mudah dan paling lazim terhadap manusia atau hewan dengan semua xenobiotika seperti misalnya kosmetik, ya, produk rumah tangga atau topikal, kemudian cemaran lingkungan atau cemaran industri di tempat kerja kita itu ialah pemejanan yang sengaja atau tidak sengaja terkena itu pada kulit. Jadi itu yang paling mudah dan paling lazim terhadap manusia. Kemudian ada melalui fase jalur inhalasi. Jadi eksposisi atau pemejanan melalui jalur inhalasi yang berada di udara dapat terjadi melalui penghirupan xenobiotika tersebut. Xenobiotik yang terdapat di udara berada dalam bentuk gas, uap, butiran cair, dan partikel padat dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi karena saluran pernapasan itu terdiri atas nasofaring ya, saluran trakea dan bronkus serta paru-paru yang terdiri atas bronkiol pernapasan, saluran alveolar dan alveoli. Ini kalau kita perhatikan gambar ya. Jadi kalau kita lihat nasofaring ini berfungsi membuang partikel besar dan udara yang dihirup, kemudian menambahkan uap air dan mengatur suhu. Jadi umumnya partikelnya partikel besar atau racun yang memiliki partikel besar yang bisa melalui jalur inhalasi. Kemudian alveoli merupakan tempat utama terjadinya absorpsi xenobiotika atau senyawa asing yang berbentuk gas seperti karbon monoksida, oksida nitrogen, belerang dioksida atau uap cairan seperti bensen, karbon dan karbon tetraklorida. Nah, itu contoh-contoh yang biasanya di jalur inhalasi, keracunannya melalui jalur inhalasi. Jadi selanjutnya melalui saluran cerna. Nah ini, melalui saluran cerna ini dapat terjadi bersama makanan, minuman, atau secara sendiri baik sebagai obat atau zat kimia murni. Nah, pada jalur ini xenobiotik terserap dari rongga mulut, dari lambung sampai usus halus, atau xenobiotik dengan sengaja melalui jalur rektal ya gitu ya. Jadi pemejanan xenobiotik ini melalui makanan. Akan tetapi kalau pada jalur ini mungkin xenobiotik itu banyakkan terserap dari rongga mulut. Ya. Kecuali zat yang bersifat basa atau asam kuat atau zat yang dapat merangsang mukosa pada umumnya tidak akan memberikan efek toksik kalau tidak diserap ya. Jadi kalau dia bersifat basa asam kuat tidak menimbulkan ini keracunan. Nah, pada cairan getah lambung yang bersifat sangat asam ini, senyawa-senyawa asam yang lemah akan berada dalam bentuk non-ion yang lebih mudah larut dalam lipid dan mudah terdifusi, sehingga senyawa-senyawa tersebut akan mudah terserap di dalam lambung. Jadi berbeda dengan senyawa basa lemah. Nah, pada umumnya, xenobiotik melintasi membran saluran pencernaan menuju sistem sistemik dengan difusi pasif. Nah, kalau ada yang melalui jalur suntikan ya.
injeksi. Kalau injeksi itu dia tidak melalui sistem sistemik, tapi dia langsung ke peredaran darah. Jadi kalau melalui injeksi itu lebih berbahaya karena dia langsung ke jalur darah, tidak ke otak, tidak melalui penyerapan. Nah, kemudian fase daripada toksokinetik ini absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau singkat ATME. Efek toksik timbul jika xenobiotik terabsorpsi, kemudian ditransfer bersama sistem peredaran darah menuju reseptor. Hasil interaksi xenobiotik dengan reseptor akan menimbulkan efek. Jadi, untuk mengakhiri efek yang timbul, xenobiotik akan dimetabolisme dan dieliminasi dari dalam tubuh. Proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi terangkum dalam fase toksokinetik ini. Nah, ini ya. Jadi, toksokinetik ini melibatkan proses invasi atau masuknya xenobiotik ke tubuh, kemudian ditransportasi dan distribusi atau pergerakan xenobiotik ini ke dalam tubuh, lalu diproses eliminasi atau proses hilangnya xenobiotik dari dalam tubuh. Proses ini semua itu yang menentukan efikasi atau kemampuan xenobiotika dalam menghasilkan efek. Efektivitas dari xenobiotika itu konsentrasinya xenobiotika pada reseptor dan durasi daripada efek farmakodinamiknya. Para pemirsa YouTube sekalian, sifat-sifat farmakokinetik ini untuk suatu xenobiotika digunakan oleh banyak para farmakolog, ilmuwan klinik, dan toksikolog untuk mengembangkan pengobatan, untuk mengertikan faktor-faktor yang dapat mendorong penyalahgunaan xenobiotika tersebut, serta dijadikan dasar untuk mengetahui kapan dan dalam bentuk apa xenobiotika tersebut masih dapat kita deteksi setelah selang waktu pemakaian dan dapat menginterpretasikan efek-efek xenobiotika tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada inti daripada fase farmakokinetik, yaitu absorpsi atau proses invasi. Proses invasi disebut juga dengan absorpsi yang ditandai oleh masuknya xenobiotika dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh. Jadi semua proses transfer xenobiotik dari lingkungan itu muaranya menuju ke sistem peredaran darah yang dirangkum ke dalam proses invasi. Proses ini juga kita gambarkan sebagai resorpsi. Jadi, laju resorpsi xenobiotik bisa kita tentukan oleh yang pertama daerah paparan. Jadi bisa melalui topikal, oral, inhalasi atau injeksi. Kemudian ada bentuk farmaseutik daripada xenobiotik, atau bentuk pembuatan obatnya bagaimana. Misalkan dari tablet, salep, sirup, aerosol, suspensi atau larutan bentuk farmaseutiknya. Kemudian lajunya itu ya dipengaruhi dari proses resorpsi. Lalu sifat psikokimia daripada xenobiotik dan konsentrasinya berapa jumlahnya. Paparan xenobiotika dapat melalui oral, inhalasi, topikal, rektal atau vaginal. Tapi pada injeksi kita katakan bahwa xenobiotika tidak mengalami proses absorpsi karena langsung ke sirkulasi sistemik. Nah, inilah yang kadang sangat disukai oleh para populer kita kenal itu sebagai junkies ya, istilah pecandu. Jadi kalau orang yang menggunakan obat-obatan racun ya, seperti morfin atau heroin,
mereka lebih mengutamakan pada pemakaian intravena untuk penyalahgunaan obat terlarang, ya, lebih banyak menimbulkan resiko yang berbahaya. Oleh sebab itu, terkadang pemakaian melalui inhalasi dan injeksi ini merupakan alternatif yang lebih populer di kalangan para pecandu. Apalagi jika kita lihat kan orang-orang pecandu itu racun atau obat itu sendiri mereka hisap melalui hidung atau bersamaan dengan rokok atau mereka langsung menyuntikkan ke pembuluh darah melalui intravena. Kemudian heroin, misalnya kita lihat diuapkan, kemudian atau diinjeksi. Ini heroin itu bisa sampai cepat ke sirkulasi sistemik. Maka heroin sangat cepat menuju otak. Tapi ini sangat beresiko ya kalau untuk heroin, karena sering ditemui muncul penyakit bawaan akibat daripada keracunan daripada heroin, seperti infeksi HIV, kemudian infeksi hepatitis. Pada paparan melalui oral untuk bentuk tablet atau kapsul, itu dia akan terdispersi dan melarut di dalam cairan saluran pencernaan. Jadi kalau absorpsi ini sebagian besar berlangsung di pembuluh kapiler usus halus, menuju vena porta, kemudian hepatika, menuju hati sebelum ke sirkulasi sistemik. Nah, baru dia akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Itu kalau yang melalui jalur tablet atau kapsul. Tapi dia tidak langsung ke sistemik. Ada beberapa tahapan yang akan dilalui. Kemudian pada distribusi. Sirkulasi sistemik sangat memegang peranan penting dalam transport xenobiotika antar organ dan jaringan di dalam tubuh. Organ tubuh seperti ginjal, hati, otak, paru-paru, dan jantung adalah organ-organ yang memiliki laju aliran darah perfusi yang baik. Karena laju aliran darah dalam organ-organ ini sangat baik, maka xenobiotika akan cepat terdistribusi homogen di dalam organ tersebut jika dibandingkan pada organ-organ lainnya. Jadi artinya pada organ tubuh seperti ginjal, hati, otak, paru-paru, jantung ini terdistribusinya racun itu sangat cepat. Jadi istilahnya karena laju daripada peredaran darah dalam organ ini sangat baik. Akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi distribusi. Yang pertama faktor biologis. Laju aliran darah dari organ dan jaringan yang memiliki sifat membran biologis dan perbedaan asam antara plasma dan jaringan. Kemudian faktor sifat molekul daripada xenobiotik itu sendiri. Ukurannya, ikatan proteinnya, kemudian kelarutannya, dan sifat kimia. Kemudian perlu kita perhatikan bahwa pada distribusi, sirkulasi sistemik sangat memegang peranan penting dalam transport xenobiotika antar organ dan jaringan di dalam tubuh. Sehingga laju peredaran di darah di dalam organ atau jaringan juga akan menentukan daripada cepatnya terdistribusi xenobiotika atau senyawa asing tadi di dalam tubuh kita. Nah, ini eliminasi. Jadi metabolisme dan ekskresi dapat kita rangkum ke dalam eliminasi, yaitu proses hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh. Eliminasi suatu xenobiotika dapat melalui pertama reaksi biotransformasi atau metabolisme tadi yang kita sebut. Kemudian bisa juga melalui ekskresi xenobiotika melalui ginjal, empedu, dan saluran pencernaan. Ada jalur ekskresi lainnya seperti kelenjar keringat, kelenjar mamai, kelenjar ludah, dan paru-paru. Kalau kita perhatikan pada
diagram ya. Diagram ini ada beberapa yang mempengaruhi metabolisme xenobiotik ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi xenobiotik. Yang pertama adalah faktor genetik. Ya, faktor genetik. Yang kedua adalah genetik. Jadi berbeda ini antara faktor genetik dengan genetik ya. Jadi genetik. Yang ketiga adalah enzim, induksi enzim. Jadi ini sangat berpengaruh. Pengaruh ini sangat kuat sekali dalam eliminasi. Yang pertama genetik. Genetik itu lingkungan dan psikologi. Ya. Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reaksi biotransformasi atau metabolisme, faktor terpenting adalah genetik yang menentukan polimorfisme dalam oksidasi dan konjugasi dari xenobiotika itu. Penggunaan dengan obat-obatan secara bersamaan, paparan polutan atau bahan kimia dari lingkungan, kondisi kesehatan dan umur. Faktor-faktor ini diduga bertanggung jawab terhadap penurunan efisiensi biotransformasi, perpanjangan efek farmakologi, dan peningkatan toksisitas. Itu yang genetik. Kemudian kalau yang induksi enzim adalah banyaknya xenobiotika yang dapat meningkatkan sintesa sistem enzim metabolisme atau menginduksi. Induksi sistem enzim tertentu dapat meningkatkan laju biotransformasi senyawa tertentu. Contoh xenobiotika yang bersifat induksi enzim adalah phenobarbital ya. Phenobarbital dapat meningkatkan daripada sitokrom reduktase. Jadi itu contoh induksi yang dapat menginduksi enzim. Jadi kalau dia terjadinya penghambatan sistem enzim biotransformasi akan mengakibatkan perpanjangan efek farmakologi dan meningkatnya efek toksik oleh quinidin misalnya ya. Nah, itu dia. Jadi induksi ini obat-obat yang dapat menginduksi enzim. Selanjutnya ada faktor genetik ya, berbeda dengan genetik tadi. Kalau faktor genetik ini telah dikenal dari hasil beberapa penelitian pengembangan dan penemuan obat baru bahwa variabilitas genetik berperan penting pada reaksi metabolisme. Jadi dia lebih membahas kepada perbedaan variabilitas yang disebabkan oleh genotip dari masing-masing sel sehingga dapat mengakibatkan kekurangan atau kelebihan suatu sistem enzim. Perbedaan fenotip ini mengantarkan peneliti untuk mengelompokkan individu ke dalam populasi hematobolit cepat, extensive metabolizer. Jadi dia berdasarkan perbedaan variabilitas itu dari faktor genetik. Kemudian faktor genetik ini juga bisa kita contohkan sebagai cacat pada sistem enzim glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Seperti kerusakan genetik dari kromosom X. Atau contoh lainnya misalnya polimorfinus dari sistem enzim CYP2D6 yang lebih dikenal dengan polimorfismus spartain atau debrisocoin ya. Itu contoh-contohnya saja. Kemudian selanjutnya kita ke ekskresi ya. Ekskresi ini merupakan tempat pengeluaran daripada xenobiotik yang bisa kita keluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotik ini dikeluarkan
baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin. Di samping itu, ada juga jalur ekskresi lain yang kurang penting, seperti kelenjar keringat, ludah, dan kelenjar mamae. Nah, ini kita bagi menjadi 4 bagian untuk jalur-jalur ekskresi, yaitu ekskresi urin, ekskresi empedu, dan ekskresi paru-paru, dan ekskresi jalur lain. Jadi untuk ekskresi urin, itu ginjal sangat memegang peranan penting dalam mengekskresi baik senyawa eksogen atau xenobiotik maupun senyawa endogen yang pada umumnya tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Proses utama ekskresi renal dari xenobiotik adalah filtrasi glomerulus, kemudian sekresi aktif tubular, dan resorpsi pasif tubular. Nah, ini yang memegang peranan penting pada proses ekskresi urin. Untuk berikutnya ekskresi empedu. Ekskresi empedu merupakan organ hati yang merupakan alat tubuh yang penting untuk ekskresi xenobiotik, terutama untuk senyawa-senyawa dengan polaritas yang tinggi, seperti anion dan kation ya. Kemudian konjugat yang terikat pada protein plasma dan senyawa dengan berat molekul lebih besar dari 300 umumnya. Begitu senyawa tersebut terdapat dalam empedu, mereka tidak akan diserap kembali ke dalam darah dan dikeluarkan lewat feses. Namun, terdapat pengecualian konjugat seperti glukuronida ya, di mana konjugat ini oleh mikroflora usus dapat dipecah menjadi bentuk bebasnya dan selanjutnya akan diserap kembali menuju sistem sirkulasi sistemik. Itu kalau di ekskresi empedu adalah hati yang memegang peranan penting. Tapi dia untuk polaritas senyawa-senyawa dengan polaritas yang tinggi. Kemudian ekskresi melalui paru-paru. Ini zat yang pada suhu badan berbentuk gas, terutama diekskresikan lewat paru-paru. Cairan yang mudah menguap juga mudah keluar lewat udara ekspirasi. Ya. Cairan yang sangat mudah larut dengan lemak seperti kloroform dan halotan mungkin akan diekskresikan sangat lambat kali itu, karena mereka tertimbun dalam jaringan lemak dan karena keterbatasan volume dari ventilasi. Ekskresi xenobiotika melalui paru-paru terjadi secara difusi yang sangat sederhana melalui membran sel. Nah, ini ekskresi atau xenobiotik dari paru-paru. Yang terakhir adalah ekskresi dari jalur lain. Ini sebenarnya jalur lain itu umumnya mempunyai peranan yang sangat kecil ya dibandingkan jalur utama-utama yang di atas tadi. Jalur ekskresi ini seperti ekskresi cairan bersama feses ya. Kemudian ekskresi melalui kelenjar mamae atau air susu ibu seperti ASI ya. Kemudian seperti keringat dan air liur. Jadi itu jadi sangat sedikit ya. Selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai kelanjutan daripada xenobiotik yang dimaksud di bidang obat-obatan. Mungkin kita akan pertemuan berikutnya ke nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.